saya sekarang menjadi dosen tetap di Universitas Saraswati Indonesia dan pernah menjadi perawat pelaksana di Rumah Sakit Spesialis Seremban Negeri 9 Malaysia, pernah juga menjadi perawat klinik dan juga perawat pelaksana di Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Siam Mitra. Oke, karena waktunya tidak banyak, saya langsung saja pada materi. Materinya yaitu standar intervensi keperawatan Indonesia. Kemudian yang dibahas di sini adalah lingkup bahasannya. Nah, ini lingkup bahasan Pak Jajat. Sudah tampil Ibu, silakan. Ya. Nah, ini lingkup bahasan yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah latar belakang dan landasan hukum dari standar intervensi keperawatan Indonesia itu sendiri, tapi itu mungkin tidak akan banyak dibahas karena sudah disampaikan oleh teman-teman saya kemarin. Kemudian yang kedua adalah standarisasi dari intervensi keperawatan itu sendiri, kemudian komponen-komponen dari psiki, tautan dan proses penyusunan. Lanjut. Nah, di sini dari latar belakang dan landasan hukum tidak akan dibahas panjang. Kemudian yang kedua adalah standarisasi dari standar intervensi keperawatan itu sendiri. Dan ini juga sudah dijelaskan ya, bahwa di Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, standar apa saja yang meliputi dari standar profesi kita, yaitu standar kompetensi, kemudian standar kinerja perawat, dan yang akan kita bahas adalah standar asuhan keperawatan, berfokus pada intervensi ya, karena kemarin diagnosis keperawatan dan luarannya sudah dijelaskan. Lanjut Pak Jajat. Sekarang di slide proses keperawatan. Ini di sini saya nggak terlihat slide yang di share. Sekarang di slide proses keperawatan. Oke. Kemudian proses keperawatan dan standar asuhan keperawatan ini juga sudah dijelaskan kemarin ya, bahwa asuhan keperawatan atau proses keperawatan meliputi dari pengkajian sampai dengan evaluasi, dan yang dijadikan standar mulai dari diagnosis keperawatan, luaran atau outcome, kemudian standar intervensi keperawatan. Oke, lanjut Pak. Silakan. Silakan Bu. Nggak terlihat ini Pak di saya. Sekarang udah standar asuhan. Oh ya, standar asuhan keperawatan yang menjadi yang sudah dibuat oleh DPP PPNI. Yang pertama adalah standar diagnosis keperawatan, yang kedua adalah standar luaran keperawatan Indonesia, dan yang saya jelaskan sekarang adalah standar intervensi keperawatan, dan itu merupakan suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan ya. Jadi proses keperawatan itu harus memang sesuai dengan langkah-langkah dari asuhan keperawatan itu sendiri atau proses keperawatan itu sendiri. Jadi harus sistematis. Nah, di sini yang akan difokuskan adalah intervensi keperawatannya. Nah, nanti akan dijelaskan masing-masing apa itu yang dimaksud dengan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Lanjut Pak Jajat. Kemudian mengapa perlu distandarisasi? Nah, ini mengapa perlu distandarisasi? Otomatis yang pertama adalah panduan penyusunan intervensi keperawatan. Jadi diharapkan dengan adanya standar intervensi keperawatan Indonesia yang dibuat oleh organisasi profesi sebagaimana amanah dari Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Kesehatan, kemudian Undang-Undang Keperawatan itu sendiri, di situ dapat menjadi panduan ya, terutama yang di pelayanan. Jadi
panduan untuk membuat intervensi itu sudah dibuat ya oleh PPNI dalam bentuk standar intervensi keperawatan Indonesia. Lanjut Pak Jajat. Di sini Ibu yang share screen, Bu. Ya. Di layar saya nggak terlihat, Pak. Ibu, saya izin video call ya, Ibu terima ya. Jadi Ibu Ya. lihat tampilan ya. Oke. Silakan, Bu. Kita lanjut mengapa perlu distandarisasi. Yang pertama adalah panduan penyusunan intervensi perawatan sebagaimana sudah dijelaskan. Kemudian penyeragaman istilah atau penyebutan intervensi keperawatan. Jadi diharapkan di pelayanan ya baik di rumah sakit, praktek mandiri itu mempunyai penyeragaman dalam penulisan intervensi keperawatan. Kemudian perluasan ekspansi ilmu keperawatan. Ilmu keperawatan otomatis harus berkembang. Ibu mohon maaf, Ibu di mute aja. Ibu akan direkod dari video call ya. Sudah, Pak. Silakan. Ya. Kemudian tadi perluasan ekspansi ilmu keperawatan. Maaf, Ibu di mute aja laptopnya. Sistem informasi yang sedang BP ya untuk decision making bagi peserta didik. Ibu, suaranya dubbing, Bu. Ibu di mute bisa laptopnya? Laptopnya di volumenya di ini aja. Oke. Boleh. Silakan, Bu. Lanjut ya, Pak. Ya. Silakan. Tadi pembuatan sistem informasi sudah, kemudian pembelajaran decision making bagi peserta didik keperawatan. Di sini kita lihat khususnya yang di pendidikan ya. Decision making ini maksudnya adalah memutuskan atau membuat keputusan untuk menentukan atau merencanakan intervensi keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian penentuan biaya pelayanan kepada perawat mungkin sama ya dengan yang dijelaskan di standar diagnosis keperawatan bahwa diharapkan setiap intervensi yang bersifat implementasi itu perawat mendapatkan reward ya, dan itu juga yang sedang diperjuangkan. Kemudian pengkomunikasian keperawatan interprofesi dan interprofesi kesehatan. Nah di sini kalau di pelayanan khususnya di rumah sakit itu otomatis interprofesi dengan perawat itu sendiri dan interprofesi dengan profesi lain, contoh pada penulisan CPT. Jadi di situ tidak hanya perawat saja yang menuliskan, tapi juga ada profesi lain. Nah untuk kesinambungan pemberian asuhan keperawatan dan asuhan yang lain dalam penyembuhan pasien. Kemudian keunggulan yang harus dimiliki standar intervensi keperawatan. Jadi di sini komprehensif, ya area generalis dan spesialis. Nah kalau generalis itu kan sifatnya umum. Kemudian area spesialis, nah itu lebih spesifik, nah seperti itu. Kemudian fisiologis dan psikososial. Jadi dalam intervensi ini juga meliputi kebutuhan fisiologis dan psikososial. Kemudian masuk lagi dalam kekomprehensifan adalah kuratif, preventif, dan promotif. Nah, kemudian meliputi siapa saja yang menjadi klien. Nah, ini ada individu, keluarga, dan komunitas. Kemudian pelayanan yang diberikan adalah direct care dan indirect care ya. Kemudian yang terakhir adalah independen dan kolaboratif, di mana kita dapat melakukan intervensi yang sifatnya mandiri dan juga kolaborasi. Kemudian keunggulannya adalah berbasis riset. Jadi intervensi yang dilakukan nantinya dalam bentuk implementasi itu merupakan
penelitian terdahulu. Jadi sebelumnya dilakukan penelitian, kemudian dijadikan sebagai intervensi yang sah ya. Kemudian mudah digunakan. Nah ini yang ingin saya luruskan di sini. Ada beberapa kawan ya yang sudah melakukan diskusi tentang penggunaan 3S ini dan yang kesulitan. Tapi memberikan para khususnya yang dilayankan ya. Tapi sesuatu yang baru itu membutuhkan adaptasi untuk penggunaannya dan bagaimana kita sangat ingin tahu dari buku-buku 3S ini, dari penelitian antara diagnosis kemudian outcome-nya begitu juga dengan intervensinya. Jadi buku ini sangat mudah digunakan. Kemudian menggunakan istilah klinis yang jelas. Nah, ini menggunakan istilah klinis yang jelas otomatis ya. Jadi bahasa dalam standar intervensi lembaga Indonesia itu bukan bahasa yang seperti ilmiah, dan itu sudah dilakukan dalam bahasa kesehatan atau dalam bahasa perawatan. Kemudian dapat dikaitkan dengan diagnosis dan outcome. Otomatis intervensi ini tidak boleh tidak terkait dengan diagnosis perawatan. Contohnya, diagnosis keperawatan itu berjalan apa, tapi outcome-nya misalnya curah jantung meningkat. Intervensinya beda lagi. Misalnya manajemen nyeri ya, padahal udah jelas diagnosisnya adalah persediaan nafas. Jadi ada keterkaitan antara SDKI, SRI dan CQ. Ada dijelaskan oleh Nah, ini ada tentang intervensi keperawatan. Jadi di sini ada direct care intervention. Jadi intervensi yang dilaksanakan dengan berinteraksi langsung dengan pasien. Jadi intervensi ini nggak bisa nggak ada pasiennya. Nah, contohnya yang paling umum adalah misalnya dalam pengukuran tanda-tanda vital. Mungkin kita melakukan pengambilan tekanan darah, itu pasiennya beda ruangan. Nah, seperti itu ya. Jadi laying on hands ini artinya ada sentuhan antara pasien dengan perawat. Tapi dalam masa pandemi ini otomatis dilihat protokolnya ya. Kemudian indirect care intervention. Intervensi yang dilaksanakan tanpa berinteraksi langsung dengan pasien, namun dilaksanakan demi pasien. Nah, ini intervensi ini tidak berinteraksi langsung dengan pasien, tidak melakukan laying on of hands. Misalnya pada pasien-pasien yang kasusnya di sistem syaraf ya. Nah, biasanya kita harus memberikan lingkungan yang nyaman untuk pasien. Ya, jangan ada rangsangan-rangsangan misalnya menunjukkan kejang. Contohnya kita mematikan lampu ya pada saat pasien mau tidur, atau pada saat pasien tidak tidur pun kita harus memberikan penerangan yang jangan terlalu terang sehingga tidak merangsang tidurnya kejang. Contohnya seperti itu. Harus bersentuhan dengan pasien. Kemudian nurse initiation intervention. Nurse initiation intervention, intervensi yang diinisiasi oleh perawat untuk mengatasi diagnosis keperawatan. Nah, ini yang penting untuk seorang profesional melakukan intervensi keperawatan yang sifatnya mandiri, karena ini diinisiasi oleh perawat untuk mengatasi diagnosis keperawatan ya. Jadi yang bisa mendeskripsikan itu perawat sendiri sebenarnya, terutama yang ada di pelayanan ya. Kemudian health provider initiation intervention, intervensi yang diinisiasi oleh tenaga kesehatan lain, namun diberikan oleh perawat. Jadi kita tinggal mendeskripsikan yang mana yang sering kita lakukan. Apakah kita lebih sering melakukan intervensi yang sifatnya intervensi yang diinisiasi dari tenaga kesehatan lain daripada inisiasi dari perawat itu sendiri. Lanjut, Pak Jajat. Lanjut, Pak. Sudah, Bu. Nah, ini klasifikasi dari standar intervensi keperawatan Indonesia. Ya, untuk semuanya mohon fokus pada bagian ini, karena ini bagian-bagian penting bagaimana cara menggunakan SIGI ya. Jadi klasifikasi SIGI sendiri itu sama dengan SDKI dan SLKI. Lanjut Pak Dejan, jadi dalam klasifikasi SIGI itu kemarin sudah dijelaskan bahwa klasifikasi atau taksonomi merupakan pengelompokan berdasarkan hierarki ya. Dan di standar intervensi keperawatan ini memiliki 5 kategori, 14 kategori dan 590 intervensi keperawatan. Jadi jangan takut kehabisan intervensi ya.
intervensi yang bisa dilakukan oleh seorang perawat. Lanjut Pak Jaja. Kemudian di sini sama sistem klasifikasinya mengikuti ICMP, yaitu International Classification of Nursing Practice Diagnosis Classification beserta Rules and Warehouse, ya, Diagnostic Division of Nursing Diagnosis. Lanjut Pak Jajat. Oke, sepertinya saya tidak perlu menjelaskan sistem klasifikasi intervensi keperawatan lagi karena memang sama dengan SDKI, ya, untuk sistem klasifikasinya. Jadi di sini ada 5 kategori dengan 14 subkategori. Sebenarnya nanti intervensi perawatan yang akan dilakukan itu kan disesuaikan dengan diagnosis keperawatan yang ditegakkan beserta outcome yang sudah ditentukan. Contoh misalnya orang yang bekerja atau perawat yang bekerja di instalasi gawat darurat. Sebenarnya dari sini sudah bisa klasifikasi apa yang biasanya digunakan di gawat darurat, ya. Contoh misalnya masalah-masalah fisiologis untuk yang kategorinya, kemudian subkategorinya respirasi dan cairan dan lain-lain, ya. Nah ini di fisiologis ini ada 7 subkategori ada 7, kemudian di psikologis juga ada 3, kemudian kategori perilaku itu subkategorinya ada 2, relasional, subkategorinya interaksi sosial, dan yang terakhir adalah kategori hubungan dengan satu subkategori yaitu keamanan dan proteksi. Lanjut Pak Jajan. Kemudian mengapa perlu diklasifikasi? Ya, kenapa sih perlu diklasifikasi? 5 kategori, kemudian 14 kategori dengan 500 ya tadi intervensi keperawatan. Nah ini yang pertama adalah memudahkan penelusuran intervensi keperawatan, ya. Kalau tidak diklasifikasi nanti kita akan menentukan intervensi keperawatan, ya, mencarinya seperti apa di dalam bidang. Makanya ini dibuat. Nah ini untuk memudahkan penelusuran intervensi keperawatan. Kemudian memudahkan untuk mengambil dari aneka ragam intervensi keperawatan yang sesuai dengan area praktek atau cabang disiplin ilmu. Nah, tadi ya, jadi SIKI ini bisa digunakan di seluruh area praktek seperti di IGD, kemudian di critical care, ICU, di anak, di maternitas. Nah, itu sudah mewakili semua, ya, untuk intervensi yang ada di area praktek atau cabang disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengkodean kode ini untuk penggunaan berbasis komputer. Nah, untuk semua perawat yang ikut dalam seminar ini, sebenarnya aplikasi dalam komputer patient ini sudah berjalan, ya, sudah dibuat. Tapi mungkin akan segera di-launching nanti. Masih berbasis Android, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa di-launching. Kemudian yang lanjut, ini 5 kategori. Nah, tadi yang klasifikasi dari standar intervensi keperawatan. Nah, ini ada 5 kategori dan 14 subkategori. Kayaknya lanjut aja nggak baca, karena sudah tadi mungkin bisa. Nah, ini komponen dari standar intervensi. Nah, ini intervensi dan tindakan. Apa sih dimaksud dengan intervensi keperawatan? Nah, ini segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran outcome, ya. Jadi segala treatment yang direncanakan oleh perawat, ya. Nah, cocok nggak untuk diagnosisnya? Dan otomatis kita harus melihat keluarannya, apa yang akan dicapai, apa kriteria hasil yang ingin dicapai, seperti itu. Kemudian tindakan perawatan otomatis sudah perilaku spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi. Nah, lanjut Pak Jajan. Kemudian di sini komponen intervensi keperawatan. Nah, ini ada label, ya. Label adalah nama dari intervensi yang merupakan kata kunci untuk memperoleh informasi tentang informasi tersebut, ya, atau intervensi tersebut. Nah, di sini harus menjadi perhatian, label ini sudah dibakukan. Jadi nama dari intervensi itu tidak boleh diubah-ubah lagi karena sudah dibakukan dalam label, ya, dalam komponen intervensi perawatan di SIKI itu sendiri. Jadi tidak boleh dirubah-ubah tanpa ada
komunikasi atau koordinasi yang jelas sudah dilakukan. Kemudian definisi makna dari label intervensi berupa perilaku yang dilakukan oleh perawat. Kemudian tindakan, nah ini rangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Jadi kalau rangkaian aktivitas, ada yang bertanya istilahnya kok udah komponen intervensi kok terdiri dari tindakan. Nah ini maksudnya tindakan yang dilakukan pada saat intervensi itu ditentukan seperti itu ya. Jadi bukan berupa implementasi langsung, tapi tindakan yang dilakukan pada saat kita menentukan atau merencanakan intervensi keperawatan itu sendiri. Lanjut Pak Jajat. Kemudian ini adalah contoh ya. Contoh dari penulisan standar intervensi keperawatan. Jadi kayaknya orang-orang menyediakan ya, tapi tergantung dari ruangannya. Jadi ini contoh dari intervensi keperawatan. Kalau disambungkan nanti dengan diagnosis dan outcome-nya itu harus sesuai ya, harus terkait, harus terkoneksi. Ada yang manajemen jalan nafas, berarti kan pengeluarannya jalan nafas ya, kita mengambil jalan nafas meningkat. Kemudian diagnosis keperawatan otomatis bersamaan jalan nafas tidak efektif. Nah, manajemen jalan nafas ini merupakan label dari intervensi. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa label intervensi ini sudah dilakukan dan tidak boleh berubah. Kemudian definisi. Apa definisi dari manajemen jalan nafas? Identifikasi dan mengelola kepatenan jalan nafas. Kemudian tindakan yang kita akan melakukan penentuan rencana ya, rencana apa yang akan dilakukan atau intervensi apa yang akan dilakukan nantinya pada pasien sesuai dengan diagnosis dan penularannya. Yang pertama, tindakan ini ada 4 jenis ya. Tadi sudah ada dibagikan bahwa di standar intervensi perawatan Indonesia ini dia mempunyai 4 jenis dari tindakan itu sendiri. Yang pertama adalah observasi, yang kedua terapeutik, yang ketiga edukasi, dan yang keempat adalah kolaborasi. Nah, ini tindakan activity dari intervensi itu sendiri. Nah, contoh kepada manajemen jalan nafas, tindakan apa yang harus ditentukan ya, direncanakan untuk pasien. Nah, ini bentuk katanya harus kata perintah. Yang pertama observasi, monitor jalan nafas, frekuensinya, kedalamannya, kemudian usaha nafasnya seperti apa, kemudian monitor bunyi nafas tambahan, misalnya ada gurgling, ada bunyi, ada wheezing, ada rocking, kering. Kemudian monitor jumlah dan alat dan lain-lain. Ini hanya sifatnya penelitian saja ya, saya observasi. Nah, itu bahasa umumnya, kemudian breakdown jadi monitor, nafas, monitor bunyi nafas, monitor speeding. Nah, kemudian yang kedua adalah terapeutik. Ini terapeutik ini adalah intervensi mandiri dari seorang perawat ya. Kata Anda mengatakan jalan nafas dengan hadir NCD. Posisikan semicolon atau colon, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada, lakukan pemusatan lendir, kurang dari 15 detik, lakukan hiperoksigenasi sebelum pemusatan endoterapian dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah edukasi ya. Ini ajaran teknik bentuk efektif. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Nah, ini kolaborasi pemberian bilang koordinator, ekspektoran, politik jika diperlukan. Ini kemarin ada yang konsul tentang kolaborasi itu. Kalau dua jenisnya bukan bilang koordinator, ekspektoran, ini hanya pedoman ya. Jadi nggak boleh dipaksakan, misalnya pasien mempunyai masalah bersihin jalan nafas dan dia ada intervensi kolaborasinya, tapi tidak ada bilang koordinator yang tidak harus dituliskan. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan pasiennya. Nah, ini referensinya. Lanjut Pak Jajak. Nah, ini tautan engage ya. Nah, tautan dari SDKI SIKI. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa SIKI ini tidak terputus dengan diagnosis perawatan. Karena pada saat menentukan intervensi, otomatis kita adalah lanjut Pak. Nah, ini ya, tautan engage merupakan suatu hubungan antara dua elemen konsep yaitu SDKI dan SIKI. Ini nanti akan mempermudah ya kita dalam mencari intervensi keperawatan. Jadi tautan ini nanti adanya di bagian belakang. Pada saat kita mencari intervensi, otomatis kita harus menentukan dulu diagnosis keperawatannya apa. Kemudian membantu menentukan intervensi perawatan setelah menegakkan diagnosis keperawatan otomatis ya. Jadi tidak boleh yang namanya proses keperawatan itu tidak sistematis.
ya diagnosisnya belum ditegakkan tapi sudah ada intervensinya, atau sudah menentukan ulang tapi diagnosisnya tidak ada. Nah, itu tidak seperti itu. Kemudian tautan ini bukan menggantikan clinical judgment perawat. Jadi seorang perawat profesional itu harusnya memiliki penilaian klinis yang bagus ya, sehingga dia otomatis dapat menegakkan diagnosis keperawatan yang benar-benar ada, kemudian menentukan outcome-nya sampai dengan menentukan intervensinya. Kemudian itu tadi sudah lewat ya. Lanjut yang tadi dong. Ini Bu. Oke, lanjut aja. Oke, lanjut aja Pak. Kemudian karakteristik tautan ya, karakteristik tautan bersifat komprehensif. Jadi satu diagnosis ini bisa mengumpulkan antara dua elemen konsep, yaitu SDKI dan CQ ya, membantu dan tidak bersifat preskriptif. Ibu, mohon maaf Ibu. Sepertinya Ibu sudah bagus jaringannya, Ibu bisa di-unmute. Silakan di-unmute. Oh iya, jadi yang di HP saya matiin apa gimana Pak? Ya, HP matanya aja. Silakan. Silakan di-unmute Bu, mikrofonnya. Bisa Bu? Silakan. Bisa Bu? Ibu di-unmute. Ibu masih mute Bu. Oke, kalau kita lanjut video call dulu Bu. Bisa? Coba Ibu suaranya. Udah kedengeran Pak Jajat? Suara saya? Ibu, halo. Sebentar. Halo Bu. Bu Erlin. Pak Jajat sudah dengar suara saya? Oh, iya, silakan. Lanjut. Udah kedengeran Pak suara saya? Ya, silakan. Oke. Ibu lihat slide yang ditampilkan. Kemudian level. Oke. Nah ini level. Halo. Ibu kayaknya susah jaringannya ya. Putus Pak. Ya, silakan. Ibu ini lagi aja, lanjutin di video call. Oke, jadi saya unmute lagi ya Pak. Ya. Oke, di sini ada level utama dan level kedua. Yang level utama adalah intervensi utama, yang kedua adalah intervensi pendukung. Lanjut Pak. Ini level yang pertama. Level yang pertama adalah intervensi utama. Nah, di sini merupakan intervensi prioritas. Jadi intervention of choice ya, karena bersifat resolutif. Jadi di sini intervensi utama merupakan intervensi prioritas karena dia bersifat resolutif. Jadi dia bersifat menyelesaikan masalah. Jadi misalnya pada diagnosis keperawatan bersiap jalan nafas tidak efektif. Nah, itu kan nanti memilih di tautan ya, tautan antara SDKI dan CQ itu ada intervensi utama dan intervensi pendukung yang level 2. Nah, pada bersiap jalan nafas, itu manajemen jalan nafas itu merupakan intervensi utama. Nah, itu bisa dipilih sebagai intervensi yang utama ya, karena sifatnya resolutif. Dia bisa menyelesaikan masalah pasien. Kemudian memiliki kesesuaian terbaik dengan diagnosis etiologi
radiologi diagnosis perawatan. Nah, jadi otomatis intervensi yang dilakukan itu terbaik untuk menyelesaikan masalah pasien dan atau penyebabnya. Kemudian memiliki banyak tindakan yang dapat mengatasi masalah, dapat digunakan pada berbagai setting. Kemudian efektivitas intervensi ini sudah banyak diungkapkan dalam riset. Lanjut, Pak Jajak. Kemudian level 2 ya, level 2 ini bukan merupakan intervensi yang prioritas. Jadi tidak bersifat resolutif, namun dapat menunjang atau tambahan aja jika intervensi utama itu tidak lengkap atau dirasa kurang lengkap. Nah, ini dalam pemilihan intervensi ini yang benar-benar harus dimiliki oleh seorang perawat adalah penilaian klinisnya. Ya, penilaian klinis, apakah pasien itu dengan intervensi utama saja sudah bisa selesai masalahnya atau mengurangi masalah pasien ya. Nah, kemudian kalau misalnya merasa tidak cukup dengan intervensi utama, silahkan kita tambahkan dengan intervensi pendukung. Nah, seperti itu ya. Maaf Ibu, 5 menit lagi. Oke. Kemudian hanya dapat digunakan pada setting tertentu. Kemudian efektivitas intervensi belum banyak disebutkan pada penelitian. Lanjut Pak. Kemudian pertimbangan pemilihan intervensi. Nah, ini ya, pertimbangan pemilihan intervensi. Nah, pemilihan intervensi keperawatan sesuai dengan kondisi pasien ya. Nah, ini merupakan penilaian klinis dari seorang perawat. Ini aspek yang lebih menggunakan untuk menentukan intervensi. Ada beberapa ya, karakteristik diagnosis perawatan, kemudian kriteria hasil pasien yang diharapkan, kemampuan pelaksanaan intervensi, kemampuan perawat, penerimaan pasien, kemudian penelitian yang mendasari dari intervensi tersebut, ya, dan yang pasti kewenangan klinis ya. Jadi di sini saya ingin memberikan satu contoh misalnya diagnosisnya kerusakan mobilitas fisik dikarenakan pasiennya mengalami fracture ya, kan menentukan istilahnya luaran. Nah, ini bagaimana pasien dapat capaian luarannya adalah pasien dapat mendukung merupakan pencapaian. Nah, kemudian nanti di intervensinya itu mampu laksana ya. Jadi perawat tidak boleh memaksakan misalnya pasien terus scoring itu menentukan waktunya 1 kali 24 jam pasien dapat berjalan itu tidak mungkin ya. Kemudian kemampuan perawat, nah di sini ada dilihat dari kompetensi yang sudah ada di perawat itu sendiri. Kemudian penerimaan pasien juga, jadi tidak bisa dipaksakan pasien untuk melakukan intervensi jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Nah, kemudian penanganan klinis ya, itu penting. Nah, ini bagian komite perawatan yang di Indonesia ya. Lanjut Pak. Lanjut ini tadi ya pembagian yang tadi lanjut aja sudah dijelaskan. Oke, nah ini contoh tautan SBKI dan SIGI. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Contoh diagnosis keperawatannya adalah bersihin jalan nafas tidak efektif. Oke, kita cari tautan antara SBKI dan SIGI. Nah, ini intervensi yang terlihat ada intervensi utama dan pendukung. Jadi kita lihat tuh, intervensi utama itu ada yang efektif, ada jalan nafas, kemudian pemantauan respirasi. Dan intervensi pendukungnya itu banyak. Nah, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jika intervensi masalah bersihin jalan nafas tidak efektif, sudah diatasi dengan manajemen jalan nafas atau intervensi utamanya saja tidak perlu menambahkan intervensi pendukung. Seperti itu ya. Kan dari manajemen jalan nafas ini ada intervensi pendukung itu yang masuk ke dalam intervensi utama. Lanjut Pak Jajan. Oke, proses penyusunan buku kurang lebih sampai 8 bulan ya. Yang pertama wajib itu adalah SDKI, kemudian justru SIGI 2018 kalau nggak salah, dan SNI-nya. Lanjut Pak Jajan. Nah, ini campuran dari kesehatan ya. Ini merupakan salah satu tantangan ya yang aksesnya nantinya untuk diberlakukannya 3S ini. Jadi harus ada kedatangan menteri yang sekarang memang sudah berganti ya dari ibu kemudian ke Bapak Terawan yang sekarang. Kemudian kesimpulannya, selain berdasarkan profesi dalam pelaksanaan praktek
perlindungan bagi perawat. Lanjut Pak Jajan. Nah, mungkin itu slide yang terakhir. Semua audiens